Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina yanabi'ul uluma wal hikam. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat Gojek Banten dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu walau dalam keadaan yang saat hari ini mungkin sedang berpuasa. Dan saya hormati kepada tim Gojek cabang Serang beserta tim yang telah meluangkan waktunya untuk membuat agenda acara kongko bareng ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam kesempatan yang bahagia ini. Yang paling terpenting, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Gojek Banten dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang tema bersyukur dari hal yang terkecil. Ada ungkapan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian semua itu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, janji Allah itu la azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan untuk dirinya. Bila mana ia kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka janji Allah inna adzabi lasyadid, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan siksaan yang begitu pedih. Lagi-lagi kata syukur disematkan dengan kata-kata kufur. Ada kata syukur, ada kata kufur. Secara bahasa, lafaz syukur itu artinya terbuka, artinya alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kufur artinya tertutup, tertolak. Dan masih banyak nuansa-nuansa gramatika Arab yang membahas tentang kosakata makna daripada kedua term ini. Pada intinya kesimpulannya bahwa sesungguhnya bila kita bersyukur, yang pertama ada potensi dibukakan peluang rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara kita memujinya, makanya identik orang yang mendapatkan rezeki pasti dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kalau seandainya dia tidak mau bersyukur, maka justru dia menutup pintu rezeki tersebut sesuai dengan makna lafdiyahnya kan. Kemudian kalau kita tidak mau bersyukur, maka dia juga akan tertalak dari peluang-peluang yang akan dia dapatkan. Sehingga hal yang menarik pada saat hari ini adalah bersyukur dari hal yang terkecil. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir. Beliau menyatakan, "Man lam yashkur qalila, lam yashkur katsira." Jika ada orang itu tidak bisa bersyukur dari perkara yang kecil, jangan harap bisa bersyukur dari hal yang besar. Ya. Sekarang saya tanya pada kalian semua, adakah orang sukses itu lahir dari perkara keuntungan yang besar? Kira-kira sahabat ada yang mungkin direkam terlebih dahulu ya logika ini. Ada nggak
Seharusnya kita mencoba belajar dari bisnisnya orang Cina. Katakanlah Allah juga menurunkan bangsa Cina sebagai kita bertadabbur, sebagai wujud kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang kita mempunyai jet-jet. Jet-jet dulu yang paling bagus dan paling mahal itu pasti iPhone. Tapi dengan adanya produk Cina, yang kita kenal semua adalah produk yang KW. Seperti itu, hampir semua itu orang memilih HP itu Oppo, Redmi. Di mana orang Cina itu punya prinsip asal sedikit tapi lestari. Asal sedikit tapi lestari. Walaupun untungnya sedikit, ya, tapi dia akan banyak. Sehingga pantaslah Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan rezeki pintu itu terbanyak kepada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mencoba selalu bersyukur walaupun sedikit. Seperti itu. Maka mulailah kita belajar untuk mensyukuri segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kalian tidak sadar bahwa kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada manusia adalah dijadikannya manusia dalam bentuk yang terbaik. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita lebih mulia daripada malaikat bila kita bisa bersyukur, bisa mengatur hawa nafsu kita. Dan kita bisa lebih hancur, lebih nista seperti halnya iblis dan setan bila kita selalu terkungkung mengikuti hawa nafsunya. Maka ada istilah terbaru, bila kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, itu diperbolehkan oleh agama. Saya katakan lagi bahwa kita, semisal Mas Bang Goban pengen jadi bos, ya, jadi pengusaha, pengen jadi direktur, ya kan. Bila ada dorongan nafsu, asalkan caranya baik, dilakukan dengan rutin, berproses, maka ini namanya himmah. Namanya apa? Himmah. Bagi mereka yang mensyukuri nikmatnya, pasti dia memiliki himmah yang begitu besar. Dia akan meluangkan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-citanya. Sehingga kita akan bertanya, berarti syukur itu apa menurut agama? Saya menarik mengutip salah satu istilah para ulama mengartikan sebuah syukur. Syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma alaihi ila ma khalaqa li ajlihi. Mengoptimalkan, seorang hamba mengoptimalkan segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada hakikatnya perkara tersebut dijadikan. Artinya apa? Kita masih memiliki tangan, memiliki kaki, tangan untuk bekerja, untuk mengambil sesuatu, untuk menggapai apa yang kita inginkan, dan kaki untuk berpijak. Seberapapun kilometernya, kita harus selalu bisa berjalan. Sehingga nikmat yang terbesar adalah menggunakan hati dan pikiranmu untuk selalu berseimbang. Hati diisi untuk selalu bersyukur, pikiran kita isi dengan ilmu dan hikmah. Makanya saya sangat setuju bila pada hari ini Gojek mengundang saya untuk sharing. Lebih baiknya menurut saya adalah sharing bagaimana kita mengisi otak kita dengan ilmu dan hikmah. Kemudian kita jaga badan kita agar selalu sehat. Karena faktanya nikmat yang terbesar adalah badan kita yang saat hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna ini dan digunakan sebaik-baiknya. Tentu banyak orang menyatakan bahwa sesungguhnya problemnya orang yang tidak bersyukur itu sulit. Kalau syukur itu sulit, apa sih yang bikin sulit? Saya akan bertanya kepada kalian semua. Syukur itu sulit. Kebanyakan orang kalau bersyukur itu kalau ia sukses. Benar nggak? Orang kalau syukur, banyakan dia sukses. Masih mengartikan bahwa syukur itu adalah mendapatkan suatu hal yang lebih dari apa yang kita usahakan, ya kan? Makanya
Harusnya kita belajar dari orang yang sukses. Saya katakan orang yang sukses adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang sukses pandai yang bersyukur. Sehingga problemnya orang yang tidak bersyukur yang pertama adalah ia tidak pernah bersabar. Ia tidak pernah bersabar. Allah Subhanahu wa taala selalu mensematkan juga di satu sisi hamba yang syukur itu pasti hamba yang sabar. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Jika kita tadi sudah mencoba untuk memanfaatkan adanya mata untuk melihat peluang bisnis dimanapun itu berada, asalkan niatnya benar, maka itu akan menjadi himmah seperti yang saya katakan tadi. Maka kata Allah memberikan perumpamaan, alam taro anna fulka tajri fil bahr. Tidakkah engkau melihat bagaimana sebuah kapal itu melaju berlayar oleh hembusan angin dengan sebab nikmatillah, nikmat dari Allah. Agar kalian itu sebenarnya melihat bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan kuasa darinya. Dan sesungguhnya pada hal yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan yang hanya bisa dilihat bagi setiap hamba-hambanya yang sabar dan hambanya yang bersyukur. Sehingga apa yang kita lakukan pada saat hari ini bisa jadi sedang menanam. Tinggal kita bersabar. Allah pasti menjanjikan yang namanya buah. Maka yang kedua, problemnya kita tidak pernah bersyukur sehingga kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses adalah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang sukses itu orang yang banyak bersyukurnya dan banyak mengingat Allah. Sehingga kata syukur lagi-lagi akan selalu bersemat dengan kata-kata berzikir, mengingat Allah. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, fadhkuruni, wahai umat manusia, umatmu, umat Nabi Muhammad, katanya, ya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatnya. Washkuruli wa fala takfurun. Bersyukurlah kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau berbuat kufur, menolak atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah bila kita merasa sulit, bila kita merasa galau di masa yang saat hari ini banyak orang sulit untuk mendapatkan rezeki. Banyaknya mall yang mem-PHK, ya, benar Mas ya. Kemudian banyak orang yang berjualan tidak laku karena adanya musibah yang begitu besar ini. Ya kan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Sebagaimana pesan suci Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, bila mana kita dalam kesusahan, yakinlah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah yang pertama dengan sabar. Yang kedua adalah sholat. Makna yang lain dalam sholat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu langit agar dimudahkan. Mungkin ini adalah kultum, bisa dikatakan kultum, bisa dikatakan sharing saya sebagai tamu undangan di sini. Bila mana ada kata-kata yang salah maupun yang tidak benar, mohon dimaafkan, dan semoga bila ada kesempatan kata-kata yang baik dalam masalah ini diterima dan diamalkan sebaik-baiknya.